Halo, selamat datang di Nugra Musa. Kali ini aku mau share sedikit sharing biaya servis sebelum mudik di 2026. Yuk, ikutin terus. Sebelum mudik kemarin kan ini mobil diservis lumayan banyak ya untuk biayanya yang dikeluarkan, karena sebelumnya di bulan Februari kemarin dipakai ada kendala, itu timing belt putus. Ya, sedikit share aja ya untuk biaya servisnya Mazda Familia tahun 97. Karena di bulan Februari kemarin ini kan timing belt putus. Nah, jadi sekalian aja dimasukkan ke bengkel. Kebutuhannya apa saja yang akan diservis, saya ngelis juga ke bengkel untuk dikerjakan. Untuk bengkel di biasa di Arkan Engineering, tempatnya Mas Lilik di Brebes, Sleman. Di sana ya kurang lebih 10 harian ya. Karena PR ataupun list yang harus dikerjakan tuh lumayan banyak. Ini ada ini ya. Untuk biaya servisnya satu, ada timing belt. Yang kedua, packing clapnya tuh harus ganti katanya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian jasa ganti timing beltnya sama storingnya, itu storingnya yang mahal tuh kemarin, karena Mas Delik tak suruh, Mas tolong ambil mobil, timing belt putus, itu biaya storingnya lumayan ya, 300, sama kan jasanya itu 250. Kemudian kendalanya ini di mobil sebelum mudik itu ya, di sebelumnya itu jadi ketika dipencet kopling itu ada bunyi jangkrik gitu loh, krik 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 krik, krik. Nah, itu ganggu banget. Nah, itu sekalian turun transmisinya lumayan banyak biaya, ternyata 600.000, padahal yang diganti cuman apa itu, bearing apa ya, sama apa ini, pokoknya ada trik laker, seal as roda kanan kiri, brok as belakang, sama ini sekalian tune up. Pokoknya bearing itu murah, berapa ya itu, cuman 100-an kayaknya gitu. Untuk total servisnya itu tahu berapa coba, 3.450.000, karena aku pengen ini mobil ketika dipakai mudik itu nyaman ya, tentunya nyaman, terus tidak ada kendala. Karena saya itu pengen ketika di jalan tuh enak, nyaman. Karena sebelumnya ini mobil ketika dibawa ngebut itu rasanya tuh melayang, itu saya yakin nih, kakinya itu error, kaki depan terutama ini. Itu ternyata kaki depan setelah long turretnya diganti, mekanik bilang, Mas ini banyak kemakan sebelah yang depan kanan. Waduh, tambah banyak nih. Ya udah, akhirnya setelah dari bengkel bayar, saya ganti ban depan itu, ban yang kemakan sebelah. Nah, setelah itu dicek dan sebagainya, saya kok ngerasa ketika pas putar ke kanan tuh bunyi deg deg, dan ketika di polisi itu tuh lebih kerasa. Nah, yang sering tak abaikan adalah karet support yang di depan itu saya abaikan, dan akhirnya saya beli karet supportnya itu, satunya 375 di offline ya, karena mepet banget waktunya, udah mau lebaran, takutnya nggak nyampe. Itu karet supportnya satunya 375 sekalian karet grommet gitu. Karet grommetnya tak belikan sekalian, totalnya 785. Mantap. Oke, ini udah selesai, sekalian dipasang di kaki-kaki. Habis berapa Mas kaki-kakinya? Kaki-kaki kita, saya ngerjain di Autoshop di Jalan Ngipik, Batu Retno, Bantul. Itu habisnya 1.300.000. Yang pertama ganti karet support sama servis shock depan belakang, dah sekalian aja, mumpung di sini sekalian servis kaki-kaki, itu habisnya 1,3 gitu.
Servis shocknya itu 350 sama apa tuh ya namanya, karetnya itu 150, jadi 500. Ini yang paling krusial nih, AC. Nih AC habisnya nih. AC itu habisnya 560 lebih, 560 ribuan. Tapi harusnya ini lebih, karena di November 2025 saya servis AC juga, karena ini AC-nya buntet, nggak bisa sirkulasi ke dalam tuh, nggak bisa, nggak maksimal. Kemudian di servis, benerin selangnya, ganti selang, ganti apa itu kayak tabung penyuplai yang ke dalam itu kan bumpet, itu ganti. Sama sebelum mudik nih, H-2 apa H-1 itu saya ke bengkel AC lagi, karena AC-nya kurang dingin, kayak angin tok gitu loh. Itu yang diganti ring yang mau menuju ke kabin, yang di bagian apa itu, yang di dalam kabin itu dibongkar. Nanti itu ada semacam kotak di dalam itu untuk menyambung ke dalam, itu ring kecil ringnya. Setelah ganti itu PP dari Brebes ke Jogja, alhamdulillah nggak ada kendala. AC-nya dingin, lewat Pantura AC-nya dingin, mantap. Nah, itu digarap AC-nya di itu ya, di Wahyu Abadi Teknik di Jalan Wonosari, Berbah, Sleman. Ya, rekomendasinya Mas Lilik juga. Ya, habisnya 560.000, belum sama yang kemarin. Yang kemarin tuh habis 1 juta kayaknya di November 2025. Terus apalagi ya, sebenarnya sih ini bannya itu masih ada yang kurang. Untuk ban kemarin dari bilangin Mas, ini bannya kayaknya tiga-tiganya harus diganti, atau 2 dulu lah ya, tapi yang tak ganti baru 1. Jadi ketika di kilometer 20 itu kayak sedikit dut-dutan gitu loh, tapi itu oke, nggak apa-apa lah, besok aja, untuk besok lagi. Terus nah, kemarin itu dipakai untuk ke Ketep, daerah Ketep Magelang, kan naik tuh, di temperatur tiba-tiba naik dikit. Nah, biasanya di tengah-tengah turun, ini naik dikit. Nah, wah kaget, mungkin karena kurang ancang-ancang ya, pas naik tanjakan, ternyata tanjakannya tinggi. Saya gigi 2 tak panjer, depan ada mobilnya temen-temen. Ya udah, tapi akhirnya nggak apa-apa. Setelah turun, saya tanjakan selesai, oke, nggak ada masalah, turun lagi temperaturnya. Jadi semua udah dicek dan sebagainya. Air radiator di perampukan masih ada, di radiator masih ada, semuanya oke, nggak ada masalah, nggak ada kebocoran dan lain-lainnya. Ya segitu dulu untuk biaya servis Mazda Familia tahun 97. Di tahun 2025 itu ada kendala, tapi nggak saya servis, menunggu uangnya dulu. Nah setelah ada uangnya, saya bikinkan list untuk diservis. Nah hasilnya banyak. Saya pengennya mobil ini nyaman dipakai, jarak jauh maupun jarak dekat, nyaman, nggak ada kendala. Takut mogok kayak kemarin, takut ya, benar ya, karena timing bel putus di jalan itu, mesin mati. Bayangkan rem depan itu nggak bisa berfungsi sama sekali, saya cuma ngandelin handbrake. Untung pas di ring road barat itu nggak terlalu ramai lah di jalan, saya bisa ngambil tindakan langsung ke kiri, ke bahu jalan, bisa mampir ke suatu tempat yang longgar dan nyaman, tidak membahayakan kendaraan lain gitu. Ya cukup deg-degan ya bisa mengambil tindakan di saat kritis seperti itu. Ya gitu aja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya bisa semakin berkembang. Dadah.